Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya hari ini semua? Alhamdulillah pada baik semua ya. Ada yang belum hadir ataupun nggak hadir hari ini? Nggak ada, alhamdulillah. Berarti pada sehat semua ya. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiklah, karena kita udah baca doa, sekarang berarti kita akan mulai pelajaran kita hari ini ya. Materi kita minggu ini yaitu tentang dinasti Ayyubiyah. Tapi sebelum itu, Ibu akan bertanya tentang materi kita minggu lalu. Ada yang masih ingat apa judulnya? Ya, materi kita minggu lalu yaitu tentang dinasti Fatimiyah. Siapa pendirinya? Ayo, siapa yang bisa? Ya, bagus. Pendirinya yaitu pendiri dinasti Fatimiyah yaitu Sa'id bin Husain. Ya. Dinasti ini didirikan oleh Sa'id bin Husain pada tahun 909 Masehi. Dinasti ini kemudian dinamakan dinasti ini karena pendiri dinasti ini mengaku bahwa beliau masih satu nasab dengan Fatimah Az-Zahra yang merupakan putri Rasulullah sendiri. Makanya dinamakan dengan nama dinasti Fatimiyah. Kemudian selama 262 tahun dinasti ini akhirnya runtuh. Runtuhnya salah satunya disebabkan karena raja-raja pada masa itu hidup dengan kemewahan dan suka berfoya-foya. Kemudian ada juga dari dinasti itu sendiri, dari kerajaan itu sendiri, yaitu perebutan wazir. Wazir itu kalau masa sekarang yaitu dinamakan dengan penasehat raja. Kemudian karena perebutan hak wazir tersebut, maka disitulah runtuhnya dinasti ini. Kemudian setelah runtuhnya dinasti ini, maka muncullah dinasti Ayyubiyah. Coba dibuka buku halaman 3. Coba disimak baik-baik ya. Dinasti Ayyubiyah didirikan oleh Salahuddin Ayyubi. Kenapa dinamakan dinasti Ayyubiyah? Yaitu karena dinasti Ayyubiyah diambil dari nama Ayyub yang merupakan suku Kurdi dari Azerbaijan. Azerbaijan ini negara yang terletak di perbatasan Eropa dan Asia Barat. Salahuddin Ayyubi merupakan anak dari Najmuddin bin Ayyub. Najmuddin bin Ayyub pada saat itu merupakan kepala garnison. Kemudian karena beliau mempunyai kenalan yaitu dengan gubernur dari Syria yang merupakan dari dinasti Abbasiyah, kemudian beliau memperkenalkan anaknya Salahuddin Ayyubi kepada Nuruddin Zanki yang merupakan gubernur Syria pada saat itu. Setelah diperkenalkan dengan Nuruddin Zanki, maka Salahuddin Ayyubi kemudian turun ke medan perang bersama dengan pamannya yang bernama Asaduddin Syirkuh. Ketika mereka turun ke medan perang, akhirnya mereka menang dalam setiap peperangan untuk membantu dinasti Fatimiyah. Setelah membantu dinasti Fatimiyah dan mereka membawa pulang kemenangan, akhirnya mereka kembali ke dinasti Fatimiyah tersebut. Ketika mereka kembali ke dinasti Fatimiyah tersebut, akhirnya Raja Al-Adid, Khalifah Al-Adid memberikan mereka hadiah sebab kemenangan mereka tersebut. Karena dari itu, tetapi kepala menteri dari dinasti Fatimiyah yang bernama Azwar iri dengan kemenangan yang dialami oleh Salahuddin Ayyubi. Kemudian karena keirian dari Azwar, yaitu kepala menteri dari dinasti Fatimiyah
tersebut, maka Azwar ingin membunuh Salahuddin Ayyubi dengan Asaduddin Syibbu, tetapi rencananya gagal karena ketahuan oleh khalifah itu sendiri, yaitu Khalifah Al-Adid. Jadi karena ketahuan oleh Khalifah Al-Adid, maka Azwar dihukum mati oleh Khalifah Al-Adid pada saat itu. Kemudian setelah Azwar dihukum mati, maka akhirnya Asaduddin Syibbu diberikan hadiah sebagai jabatan, yaitu jabatan Kepala Menteri. Yang pertama, jabatan tersebut dari Azwar. Kemudian karena Azwar sudah meninggal, maka jabatan tersebut diberikan kepada Asaduddin Syibbu, yaitu pamannya Salahuddin Ayyubi. Tetapi Asaduddin Syibbu tidak bertahan lama dengan jabatan tersebut, karena akhirnya beliau meninggal selama 2 bulan. Karena beliau akhirnya meninggal, beliau hanya meminta selama 2 bulan. Setelah Asaduddin Syibbu meninggal, akhirnya Salahuddin Ayyubi diberikan jabatan tersebut kepada Salahuddin Ayyubi sebagai Kepala Menteri. Dari situlah akhirnya dinasti Ayyubiyah mulai pertama muncul. Kemudian dari situ sudah paham semua. Ya, jika sudah paham maka akan ibu lanjutkan. Dari cerita tersebut, ada yang tahu nggak kepribadian dari Salahuddin Ayyubi? Ada yang tahu? Salahuddin Ayyubi merupakan seorang yang sangat tegas. Beliau juga sangat pemurah. Beliau adalah orang yang sangat menyayangi rakyatnya. Beliau juga tidak ambisius. Beliau juga tidak tamak akan harta. Bukan seperti para pemimpin sekarang yang tamak akan harta. Beliau juga tidak tamak akan darah. Karena beliau melakukan peperangan tersebut untuk mempertahankan hak beliau, yaitu untuk mempertahankan kebenaran dan agama. Salahuddin Ayyubi merupakan seorang yang sangat terkenal dengan toleransinya terhadap musuh. Itu merupakan sifat Salahuddin yang paling terkenal. Karena pada masa pemerintahan Salahuddin Ayyubi ada peperangan salib antara kelompok Salahuddin Ayyubi dengan kelompok Hatim. Akhirnya kelompok Hatim tersebut akhirnya menyerah karena pada saat itu. Tetapi karena menyerah, walaupun menyerah, Salahuddin Ayyubi tetap memberikan mereka yang terbaik, tetap mempertanggungjawabkan mereka. Karena dari situlah Salahuddin Ayyubi dikenal dengan seorang khalifah yang budiman. Bukan dari kalangan Islam saja Salahuddin Ayyubi dikenal dengan nama tersebut, tetapi juga dari kalangan kaum salib. Nah, sampai situ udah paham? Nah, selama 75 tahun lamanya, akhirnya dinasti Ayyubiyah tersebut runtuh. Dinasti tersebut runtuh disebabkan oleh kehidupan raja-raja juga. Disebabkan oleh perebutan hak kekuasaan, perebutan tempat kekuasaan yang dialami oleh khalifah-khalifah setelah Salahuddin Ayyubi. Puncaknya yaitu ketika pemerintahan Malik As-Salih. Malik As-Salih merupakan khalifah terakhir dari dinasti Ayyubiyah tersebut. Disitulah ketika Khalifah As-Salih pada saat itu sakit-sakit, datanglah kaum Mamluk. Kaum Mamluk merupakan kaum budak pada masa itu. Mereka datang untuk merebutkan kekuasaan dari dinasti Ayyubiyah. Setelah Khalifah As-Salih meninggal, akhirnya kerajaan tersebut mengalami penurunan drastis. Kemudian para kaum Mamluk memberikan jabatan sultan tersebut kepada istri dari Malik As-Salih yang bernama Sajjad Ad-Dun. Disitulah. Tetapi Sajjad Ad-Dun hanya bertahan selama 3 bulan. Akhirnya beliau memberikan amanat tersebut, yaitu kekuasaan tersebut dengan sukarela kepada kaum Mamluk. Disitulah akhirnya runtuh pemerintahan dinasti Ayyubiyah. Nah, sampai situ udah pada paham? Jika belum paham boleh bertanya. Tidak ada yang bertanya, maka ibu akan bertanya ya. Jadi dari cerita ibu tadi, ada yang tahu nggak? Ada yang masih ingat siapa pendiri pertama dari dinasti Ayyubiyah?
Ayyubiyah. Ya, silakan. Ya, bagus. Pendiri pertama dinasti Ayyubiyah yaitu merupakan Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi, siapakah paman dari Salahuddin Ayyubi? Ada yang tahu nggak? Ya, bagus. Paman dari Salahuddin Ayyubi yaitu Asaduddin Syirkuh. Jadi, berapa tahun lamanya dinasti Ayyubiyah itu berdiri? Ya, dinasti Ayyubiyah berdiri selama 75 tahun. Bagus, semuanya masih pada ingat ya. Jadi, pertanyaan terakhir, siapa yang tahu akibat runtuhnya dinasti Ayyubiyah tersebut? Ya, silahkan yang tahu akan Ibu kasih aplis ya. Ya, silahkan yang di belakang. Oke, runtuhnya dinasti tersebut yaitu dikarenakan salah satunya dikarenakan dengan khalifah sendiri yang khalifah dari setelah Salahuddin Ayyubi yang memperebutkan tempat kekuasaannya, dan puncaknya yaitu di Malik Asali, di Khalifah Malik Asali yang datang kaum Mamluk untuk merebutkan kekuasaan tersebut. Oke, situ sudah paham semua ya. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil, kita harus mencontoh sifat-sifat dari Salahuddin Ayyubi yang merupakan seorang yang sangat pemurah, seorang yang sangat tegas dalam memimpin, seorang yang adil, seorang yang tidak haus akan darah, seorang yang tidak tamak akan harta. Nah, ketika jadi pemimpin maka harus mencontoh ya sifat-sifat Salahuddin Ayyubi tersebut, oke? Dan juga kita harus saling toleransi antara Islam dengan agama lain. Nah, sampai sini dulu. Jika ada yang masih belum paham, boleh bertanya minggu depan, oke? Tapi mohon ini diulang-ulang kembali ya minggu depan. Jika ada yang tidak paham boleh bertanya, dan Ibu juga akan bertanya tentang materi kita hari ini minggu depan sebelum kita memulai materi kita minggu depan. Jadi berhubung waktunya sudah habis, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.